Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai peran pendidikan dalam membangun integrasi nasional di era globalisasi. Yuk simak penjelasannya. Baik, di sini saya Melsa Fazli Kadatia dengan NIM 0014. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Di sini latar belakangnya globalisasi membawa berbagai perubahan besar dalam kehidupan seperti kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, namun juga menghancurkan identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda akibat masuknya budaya asing. Dalam menghadapi hal ini, pendidikan memiliki peran penting tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan penanaman nilai kebangsaan. Sayangnya, masih ada tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan dan lemahnya pemahaman terhadap sejarah dan budaya bangsa. Nah, oleh karena itu, bagaimana peran pendidikan dalam memperkuat integrasi nasional di tengah arus globalisasi yang terus berkembang? Kemudian di sini untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap persatuan Indonesia. Di sini tujuan ini ingin membahas bagaimana masuknya budaya dan informasi dari luar negeri atau globalisasi bisa mempengaruhi persatuan masyarakat Indonesia. Apakah hal itu membuat kita makin bersatu atau justru membuat kita saling berbeda dan terpecah? Kemudian yang kedua ada menjelaskan peran pendidikan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan. Tujuan ini ingin melihat bagaimana sekolah dan pendidikan bisa membantu orang-orang, terutama anak muda, agar lebih mencintai negaranya dan mau hidup rukun dengan sesama warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga ada menyebutkan tantangan yang dihadapi pendidikan dalam menjaga persatuan di zaman globalisasi ini. Tujuan ini ingin mencari tahu apa saja kesulitan atau hambatan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang untuk menjaga persatuan bangsa. Misalnya, banyaknya pengaruh budaya asing atau kurangnya pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Zalsabila Apri Nurliana dengan NIM C1G02410046. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif globalisasi terhadap integrasi nasional. Globalisasi memfasilitasi akses informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk saling berinteraksi dan memahami perbedaan budaya, sehingga dapat memperkuat rasa kebangsaan. Terbukanya pasar global memberi peluang bagi produk lokal untuk bersaing di tingkat internasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja. Jelas memperkuat kohesi sosial. Akses terhadap pendidikan global mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai keragaman budaya yang dianggap penting dalam memperkuat integrasi nasional. Nama saya Zakia Kalisarora, NIM C1G024100045. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi dampak negatif terhadap globalisasi integrasi nasional. Yang pertama ada masuknya budaya asing yang mengikis nilai lokal. Nah, kita hidup di era globalisasi yang dimana budaya asing sangat mudah masuk lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga seperti film, musik, dan melalui internet. Tanpa kita sadari, banyak anak muda sekarang lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. Misalnya, lebih hafal lagu K-pop daripada lagu daerah, atau lebih suka gaya hidup barat daripada adat kita. Kalau ini terus terjadi, nilai-nilai seperti gotong royong, rasa hormat, dan sopan santun bisa perlahan hilang. Yang kedua ada gaya hidup individualistik dan konsumtif. Budaya asing juga membawa perubahan dalam gaya hidup. Sekarang banyak orang yang lebih suka hidup individualistik alias mementingkan diri sendiri dan menjadi konsumtif, yaitu suka membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya, lebih sering main HP sendiri daripada ngobrol dengan keluarga, atau membeli barang mahal hanya karena ikut tren, padahal budaya kita dulu sangat menjunjung kebersamaan dan hidup sederhana. Yang ketiga adalah ancaman terhadap industri dan kedaulatan nasional. Masuknya produk asing juga bisa mengancam industri dalam negeri. Banyak barang impor yang lebih murah dan lebih terkenal sehingga usaha lokal kalah bersaing. Kalau kita terlalu bergantung pada produk luar, kita bisa kehilangan kemandirian sebagai bangsa.
Inilah yang bisa mengancam kedaulatan negara, yaitu kemampuan kita untuk berdiri sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh negara lain. Terima kasih. Peran pendidikan dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan memperkuat integrasi nasional. Nah, pendidikan nasional memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan memperkuat integrasi nasional. Pendidikan ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai kebangsaan, memikul tanggung jawab besar, dan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kurikulum pendidikan mencakup materi pelajaran tentang Pancasila dan kewarganegaraan yang harus dipelajari oleh seluruh kalangan dari SD maupun dari mahasiswa. Dengan memahami dari materi tersebut, diharapkan kita mampu tumbuh menjadi individu yang peka terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di tingkat pendidikan formal, diharapkan bahwa pendidikan dapat menyatukan visi di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Melalui pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas, seluruh warga negara dapat merasakan kehadiran negara yang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Nah, di Indonesia ini, pendidikan multikultural merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, dikarenakan Indonesia itu mencakup berbagai suku, ras, agama, dan adat. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun sikap saling menghargai antar budaya, memperkuat identitas nasional dalam konteks kemajemukan, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, melalui proses pendidikan, negara dapat mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleran yang pada gilirannya dapat memperkuat integrasi nasional. Jadi dengan pendidikan itu integrasi nasional dapat tercapai karena kita saling menghargai sesama bangsa Indonesia. Pendidikan ini diperlukan karena untuk menuju Indonesia emas. Perkenalkan, nama saya Cita Melani Fitria, NIM C1G02410006. Saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi pendidikan dalam menjaga integrasi nasional di era globalisasi. Meskipun pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi nasional, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, khususnya di era globalisasi yang berkembang pesat dan saling terhubung. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama, ketimpangan akses pendidikan. Masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal dalam hal akses pendidikan. Daerah-daerah yang kurang berkembang seringkali mengalami kekurangan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan yang besar yang jika tidak ditangani dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang berpotensi menambah ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, kualitas dan relevansi kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang plural dan multikultural. Tidak semua sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Selain itu, kurikulum seringkali lebih berfokus pada pengetahuan akademik tanpa memberikan penekanan yang cukup pada pembentukan karakter dan sikap nasionalisme. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman yang mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan dan integrasi nasional. Dan yang ketiga, pengaruh media dan digitalisasi. Dalam konteks ini, perkembangan media dan digitalisasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pendidikan. Penyebaran informasi melalui platform digital seringkali mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan dapat memicu pergeseran pandangan dalam diri individu, terutama generasi muda. Edukasi mengenai penggunaan media yang bijak menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi penerus tidak hanya kritis dalam memilih informasi, tetapi juga memiliki kesadaran tentang identitas dan integrasi nasional.
Perkenalkan, nama saya Lia Sari dengan NIM C1G024-10013. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Pendidikan berperan penting dalam menjaga integrasi nasional, khususnya di era globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing dan tantangan identitas. Dengan menanamkan nilai Pancasila, sejarah, dan toleransi melalui pendidikan formal dan non-formal, generasi muda dapat dibentuk menjadi warga negara yang nasionalis dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya alat mencerdaskan, tetapi juga fondasi dalam memperkuat persatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Sariki dengan NIM C1G024-10034. Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, kita menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun integrasi nasional, yaitu pemerintah perlu terus mengembangkan kurikulum pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang relevan dengan kondisi global saat ini. Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, hendaknya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, demokratis, dan menghargai perbedaan. Program pendidikan multikultural dan kegiatan lintas budaya perlu ditingkatkan untuk membentuk pribadi yang toleran dan berwawasan kebangsaan. Tenaga pendidik diharapkan mampu menjadi panutan dalam menyampaikan materi yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dalam membentuk semangat nasionalisme dan cinta tanah air pada peserta didik. Pemanfaatan teknologi informasi perlu diarahkan untuk mendukung penguatan identitas nasional. Penggunaan media sosial dan platform digital dalam pendidikan harus disertai dengan literasi digital agar peserta didik mampu menyaring informasi dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat, diharapkan pendidikan dapat benar-benar menjadi kekuatan utama dalam menjaga dan memperkokoh integrasi nasional Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.